Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah kepada Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Subhana abihi wa ikhwanihi wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Khususan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala barakatuh sahabat Rasulullah ajma'in wa la tabi'in wa la tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Syekhuna Rasulullah Rasulullah وجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا المعنى في هذا الكتاب نسأل الله أن ننفعنا بعلومنا نفعا مباركا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la madluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amalihi fid dharain. Amin. Faslun, ini bahas satu pasal. Waman intaqodo wudu'uhu, dan orang yang batal wudu'nya. Kemarin sudah dibahas batal wudu sebabnya 4. Haruma alaihi as-sholatu, maka haram buat dia sholat. Sholat kalau punya wudu haram. Artinya haram, kalau tetap dikerjainnya dosa. Yang jadi permasalahan gimana dengan orang yang wudunya nggak benar, wudunya nggak sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka sholatnya ngikut haram jatuhnya. Kalau wudunya aja dia nggak lurus. Satu, haram buat sholat orang yang wudu, orang yang batal wudunya. Yang kedua, at-tawaf, haram dia buat tawaf bi anwa'ihi fardhon aw naflan walau fi nusukit di annahu fi ma'na salat. Tawafnya mau sholat fardu atau tawaf sunnah itu sama aja, walaupun dia di dalam keadaan ibadah haji. Tetap ketika
wudunya batal, maka tawafnya batal. Ngambil wudu lagi jauh, terus tawaf lagi. Maka hati-hati. Wa hamlul mushafi, dan membawa mushaf Al-Quran. Wa misluhu fi zalika ma kataba lidirasati, dan seumpamanya itu mushaf sesuatu yang ditulis untuk pelajaran. Berarti buku pelajaran Quran hadis, buku pelajaran fikih, akidah akhlak, bawanya kudu wudu tuh, mak. Lu kan udah balik. Harus dengan wudu. Kalau seperti lembaran termasuk juga itu kaligrafi, lukisan, itu termasuk di dalamnya ada ayat Al-Quran, jadi mushaf karena ada satu ayat doang. Artinya disebut mushaf itu nggak disebutkan Quran secara utuh semuanya, potongannya pun termasuk haram buat orang yang nggak punya wudu megang. Wa mahalul hurmati, dan di tempat yang dihormati, malam yadah ad-dururata ila hamlihi, selagi tidak mendatangkan darurat untuk membawanya. Kalau nggak darurat haram megangnya. Wa illa, dan kalau darurat hamalahu, maka boleh membawanya. Ma'al hadasi, beserta dia sedang berhadas. Kenapa boleh dibawa? Contohnya haitsulam yatamakkana fi minat toharoti, sekiranya dia tidak mungkin untuk melakukan bersuci, kafaufihi min ghariqin, seperti takutnya orang tersebut, min ghariqin, dari tenggelamnya itu Al-Quran. Bangun, jam 3 bangun emaknya, apa mak, banjir. Wah, aku tuh buku-buku dulu ya, itu waduh, gimana ini? Ada Al-Quran lagi, ada kitab lagi, udah dulu dah. Ya, tenggelam itu mah, udah basah. Kalau takut tenggelam, nggak apa-apa, buru-buru diselamatin. Itu darurat namanya. Au harkin atau takut kebakar. Bakaran, bakaran no. Waduh, gimana ini mak? Saya belum nyebut lagi, kalau mandi dulu lah. Buru habis itu kebakar Qurannya. Itu boleh, nggak pakai wudu juga. Darurat. Au najasatin, atau takut kena najis. Tadi Quran udah jatuh, mana lemari nempel sama tembok WC, Al-Quran paling atas, lembarnya goyang, mau jatuh tuh kayaknya tuh. Ditangkap aja sama dia daripada nyebur ke WC. Boleh tuh dipegang kalau takut kena najis. Atau lagi ditaruh Al-Qurannya di meja, anaknya main, tahu-tahu ngompol tuh bocah di atas meja. Waduh, ini Al-Quran baru baca lagi, mana dia kencing lagi, pindahin aja ke atas, gak apa-apa, daripada kena kencing anaknya. Ribet bersihinnya, nunggu keringnya lama. Kalau kena najis. Au kafirin, atau takut dibawa orang kafir, atau dirusak sama dia. Emang udah kafir, tukang ngelakin. Ini ada buku, udah ngeliat kardus nganggur, terkurang gue taruh di luar, dibawa lagi dia lewat, kata dia. Nah itu boleh. Atau dari dihancurin sama orang kafir, itu boleh dilindungi. Bagi perang, diamanin semuanya. Au syarikin, atau ada maling, boleh tuh ngerebut ngamanin dari maling. Sesek, ada maling. Ini lemari kitab bukan ini. Gerbek-gerbek malam-malam gelap-gelap pas ke rumah, diambil aja langsung Quran sama kita roda. Woi, sama lu pas buka, udah temennya. Sorry, gue mau ngaji tuh punya kitab katanya. Gue mau beli gak punya duit gitu. Gue ambilnya punya lu kali ya. Lindungi dari maling boleh tanpa berwudu.
bal qad yajibu, bahkan wajib itu menyelamatkan mushaf. Li'annahu min ta'zimihi, karena bahwasanya itu hamlul mushaf min ta'zimihi itu daripada mengagungkan itu mushaf, artinya menyelamatkan daripada kebakar, tenggelam, kena najis, dibawa orang kafir, dicuri orang, itu boleh dipertahankan. Itu ta'zim, karena ta'zim kepada Al-Quran. Wa amma iza tamakkana minat tayammumi fa innahu yakunu wajiban. Kalau mungkin buat tayamum, wajib tayamumnya. Wa kahamalati tahrikuhu min makanin ilal makanin, seperti membawanya itu mushaf, tahrikuhu memindahkannya mushaf min makanin dari satu tempat ke tempat lain, ila makanin akhar, fayahrumu wa yajuzu hamlu hamili al-mushafi afada zalika kulluhu Muhammadan. Maka keharaman dan kebolehan membawa orang yang bawa Quran itu sudah dijelaskan oleh Imam Muhammad An-Rafi. Nah, itu bawa Quran, jadi nggak mutlak. Wah, wudhu nih nggak boleh pegang sama sekali. Kalau nggak darurat mah nggak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Darurat yang mana yang tadi jelasin? Daripada keinjek-injek orang di jalan, Al-Quran tuh menggeletak selembar doang, tapi yakin itu ayat Al-Quran, potongan Al-Quran, ambil. Kalau nungguin wudhu dulu, tak perlu nempel dengan orang. Guru nempel dengan orang, guru ketipangin lagi, jauh lagi, nyari lagi. Ambil aja beresin. Jadi nggak boleh tuh asal hukum awalnya membawa Al-Quran, mushaf, atau kitab-kitab yang ada ayat Al-Quran di dalamnya, termasuk kitab syariat kayak begini. Wa masuhu, dan menyentuhnya itu mushaf. Menyentuh itu dengan apa? Bi'a'dohil wudu, dengan anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Itu namanya masuk. Ada masuk, ada langsung. Kalau masuk itu megang pakai anggota wudu, pakai telapak. Kalau langsung bersentuhan, mau kulit mana aja itu mah. Langsung basyaratil ajnabiyati, menyentuh kulit perempuan yang orang lain, batal wudu. Kalimatnya langsung, bukan masuk. Langsung itu artinya kulit yang mana aja, mau tangannya kayak, mau pipinya kayak, mau kakinya kayak, mau punggungnya kayak. Bedanya begitu. Kalau masuk pakai anggota wudu, tangan khususnya. Gak boleh nyentuh illa lil sobiyi, kecuali untuk anak kecil. Itu pun didirosati untuk belajar. Tapi sobiyinya al-mumayyiz, yang udah tamyiz. Yang udah tamyiz itu kalau terangannya di sini, dia udah bisa makan sendiri, udah bisa cebok sendiri. Itu ukuran orang tamyiz. Kalau buat belum tamyiz, anak kecil umur 3 tahun jangan dikasih pegang Quran, diacak-acak sama dia, tadi robek-robek, dicoret-coret sama dia, nggak boleh. Tapi kalau buat lisobi yang tamyiz, buat belajar, enteng-enteng buat ke TPA, boleh itu mah. Wa alal junubi, dan berikutnya atas orang yang punya junub, hazihi, ini juga larangannya. Artinya buat yang junub sama seperti yang punya hadas kecil atau batal wudu, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh bawa-bawa Quran, nggak boleh nyentuh Al-Quran. Nah, itu buat yang batal wudu. Buat yang junub sama apa itu juga, sama apa itu juga. Lalu ditambah wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Kalau punya junub nggak boleh baca Al-Quran. Mimma lam yunsibu tilawatuhu bil lisan la bil qalbi, dari perkara yang tidak ditulis bacaan itu dengan lisan. Artinya baca itu ya pakai lidah, ada suaranya.
bukan dalam hati. Kalau dalam hati mah nggak disebut dengan qiraatul Quran. Walau kanal makruh ba'dul ayati, ataupun keadaannya itu orang yang baca, yang dibaca ba'dul ayat itu akan sebagian ayat, walaupun baca cuma sebagian, walau qasirotan, walaupun sedikit, enggak seayat, mas potong ujungnya doang lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, baca itu doang tapi niat baca Quran, maka haram hukumnya buat orang yang junub. Qala Hurrami, berkata hal tersebut oleh Imam Hurrami. Wa qala al-Hujairimi, dan berkata Imam Hujairimi, walau hurran, walau harfan, walaupun bacanya cuma huruf, in qasada ayyatiya bima ba'dahu, jika dia bermaksud bahwa mendatangkan dengan perkara setelah itu huruf, walaupun dia baca satu huruf, belum mandi dulu tuh. Oh iya, maaf. Kalau belum mandi, saya baca Quran aja. Huruf Qaf untuk itu doang. Kalau Toha udah 2 huruf, Alif Lam Mim udah 3 huruf. Kalau dia bermaksud menebang al nanti berusin setelahnya itu, maka haram. Kalau baca 1 huruf, artinya dia lagi baca nih, kok lagi pengen apa murojaah hafalannya, bulu-bulunya junub gitu, dia habis mimpi belum mandi gitu ya, bangun tidur main murojaah aja, dia lupa tadi bahasa. Nah itu haram, termasuk haram. Sirron kanat al-qira'atu aujah, sirron keadaannya sir itu artinya berarti kedengaran sama kuping sendiri, aujahron ataupun pelan, ataupun kencang kedengaran sama orang lain. Maka di dalam sholat itu ada rukunnya membaca suratul Fatihah. Membaca artinya dengan lisan, maka tidak sah orang yang baca Fatihah dalam hatinya doang, mulutnya mangap-mangap doang, tapi gak ada suaranya. Karena sir dan jahar itu ada batasannya. Batasan sir itu ya ketika kedengeran sama kuping sendiri, nggak kedengeran sama orang lain. Kalau jahar ya jelas itu mah kedengeran sama yang lain. Nah kadang-kadang ada orang yang penting baca, walaupun dalam hati, ya salah itu mah. Karena baca dalam hati itu nggak termasuk qiraatul Quran, tidak termasuk membaca surat Al-Fatihah kalau dalam hati mah. Kalau dalam hati mah baca Quran nggak usah pakai wudu, baca dalam hati mah. Tapi kalau di lisan wajib pakai ada wudunya. Wa mahalu ma dzukira fi ghairi faqidin tahurina, dan tempatnya perkara yang disebutkan itu fi ghairi faqdin, pada selain tempat yang tidak tohurina, yang suci. Harus di tempat yang suci, berarti nggak boleh tempat kotor, nggak boleh di kamar mandi baca Quran. Walaupun dia punya wudhu tapi baca Quran tuh di kamar mandi, itu nggak boleh. Walaupun dia punya wudhu, walaupun dia belum junub tapi dalam keadaan berjima, nggak boleh. Bermanasan tuh baca Quran, nggak boleh. Belum ngapa-ngapain. Nah itu maksudnya tempat yang suci itu seperti itu. Wa ajma'a al-ulama, udah telah mengumpulkan ulama ala jawaziz zikri, atas bolehnya itu berzikir, lil muhdisi, bagi orang yang berhadas, wal junubi, dan orang yang junub, wal haidi, dan orang haid dan nifas, dan orang yang lagi nifas. Ulama sepakat bahwasanya kalau zikir boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, boleh.
baca sholawat boleh walaupun junub. Zikir, karena diantara zikir lisan itu yang tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus baca sholawat, baca doa, terus kecuali baca Quran, baca sholawat dan baca doa termasuk zikir, maka boleh baca doa sebanyak-banyaknya walaupun junub. Maka boleh berzikir sebanyak-banyaknya walaupun junub, tapi jangan niatkan baca Al-Quran, karena ada zikir-zikir yang ayat isinya itu datang dari Al-Quran. Yang penting niatnya jangan niat baca Quran walaupun isinya ayat Al-Quran, tapi niatkan untuk berzikir aja. Wa yukrahu az-zikru halal jima, dan makruh berzikir pada saat berjima suami istri. Wa hal qada'il hajat, dan dalam keadaan buang hajat, lagi berak, lagi kencing, zikiran aja pakai ludah atau pakai lisan lagi. Gak boleh zikir lisan lagi berjima, lagi buang hajat. Wala yukrahu fi tariqi, dan tidak makruh fitoriki itu berzikiran di jalan boleh. Wal hammami, dan kamar mandi. Hamam bukan tempat berak, bukan tempat buang hajat, tapi hamam, kamar mandinya nggak masalah itu. Ada bagian pendapat ulama yang membolehkan, tidak makruh. Itu tambahannya buat orang junub. Lalu yang kedua, muksul masjid, diam di dalam masjid. Gak boleh diam di masjid lama-lama lagi junub. Ya mutlak gak boleh diam di masjid, kalau junub langsung keluar. Wa alal haidi wan nufasai, dan orang yang haid dan orang yang nifas, haza, ini haram semuanya. Dari yang pertama tuh haram sholat, haid nifas, haram tawaf, haram bawa Quran, haram nyentuh Al-Quran, haram baca Quran, haram diam di masjid buat orang yang haid dan nifas. Lalu tambahannya buat orang yang haid dan nifas, wasaumu qabla ini, dan puasa sebelum terputusnya itu haid dan nifas. Nggak boleh puasa ya. Kalau orang yang junub boleh puasa. Junub habis hubungan sama istrinya pas sahur, habis sahur, habis makan sahur, berhubungan sama istrinya, tidur, bangun-bangun subuh lewat, berarti kan udah masuk waktu puasa. Nah batal nggak puasanya, itu belum mandi dia, maka tidak batal puasa orang yang punyai junub, nggak batal. Gambarnya tadi tuh nggak batal orang junub. Jangan mikirnya bagaimana orang dia hubungan siang-siang sih nggak batal. Puasanya nggak batal, puasanya nggak batal gara-gara junub. Atau dia tidur siang-siang ngimpi sampai keluar mani buat anak laki, nggak batal puasanya. Jangan dianggap batal, itu nggak batal puasanya, mandi aja udah selesai. Jadi tidak membatalkan puasa orang yang punya junub. Beda sama orang berjima, artinya sama-sama keluar mani tapi beda proses, beda hukum, beda asal proses keluarnya, beda hukum. Maka orang yang junub itu tidak batal puasanya. Yang batal itu orang yang berjima, batal puasanya. Orang coli batal puasanya. Sengaja itu. Kalau tidur mah nggak sengaja. Jadi juga dibilangin onani bingung, dibilangin istilah nggak ngerti. Wa tarkinu zawji wa
istifta'i bima baina surati wa rukbati, dan buat perempuan yang haid dan nifas, wa tamkinu, dan memungkinkan az-zawji tuan setelah suaminya, wa sayyidi, dan tuannya, buat para budak, min istifta'i, daripada menggauli itu si perempuan yang haid dan nifas, bima baina surati wa rukbati, dengan perkara yang ada di antara pusar sama lutut. Qoblal ghusli, sebelum mandi. Sebelum mandi nggak boleh itu berhubungan sama suaminya. Sebelum mandi nggak boleh itu berhubungan sama tuannya kalau habis. Jadi larangan buat orang yang haid dan nifas lebih banyak. Itu adalah orang-orang yang batal wudunya, orang-orang yang punya junub, orang-orang yang haid dan nifas, buat perempuan larangannya seperti itu.